Melihat filosofi rumah bersama ini relevankah agar bisa mempererat dan memperkuat semangat kebangsaan dalam konteks kerukunan umat beragama di Indonesia yang merdeka dan sangat menjebuk, Pak? itu bukan hambatan, itu adalah peluang bagi kita. Terkait dengan merdeka dan kearifan lokal, terus juga FKUB mengukuhkan posisinya dalam berhumah betang juga. Potensi sumber daya alamnya begitu melimpah. Ini akan menarik para investor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat religi? Dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh berjumpa di podcast Suara Kemenak Kalteng, menemukan moderasi beragama, memperkuat kerukunan. Tentunya di edisi kali ini sahabat religi, senang sekali saya Itung Handoyo Pieltro kembali boleh menyapa sahabat religi semua di kesempatan hari ini. Dan tentunya sahabat religi di perbincangan kali ini, tentu sahabat religi juga sudah mengetahui ya, ada satu tema yang mau kita angkat dan tentunya tema ini akan menjadi suatu pengetahuan baru untuk kita semua yang menyaksikan tayangan podcast Suara Kemenak Kalteng. Tentunya di kesempatan kali ini sahabat religi dengan tema yang sudah kita sampaikan yakni semangat kemerdekaan berhumah betang dalam kerukunan. Tentunya di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini tentu semangat harus terus menggebu. Tentu itu juga yang terus digaungkan oleh FKUB Provinsi Kalimantan Tengah. Dan di studio FKUB pada hari ini telah hadir bersama dengan kita narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang terkait dengan semangat kemerdekaan berhumah betang dalam kerukunan. Telah hadir yakni Bapak Haji Muhammad Nur Prayudi selaku Ketua DPW LDII Provinsi Kalimantan Tengah yang juga merupakan pengurus FKUB Provinsi Kalimantan Tengah. Halo Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik selalu. Alhamdulillah baik-baik saja Pak ya. Baik sahabat religi semua, tentunya nanti kurang lebih selama 30 hingga 40 menit ke depan kita akan berbincang banyak terkait dengan semangat kemerdekaan berhumah betang dalam kerukunan. Dan tentunya tayangan ini bisa disaksikan oleh sahabat religi semua di akun YouTube Kanwil Kemenak Kalteng dan juga di akun Facebook Kanwil Kemenak Kalteng. Dan langsung saja kita akan berbincang bersama dengan sahabat religi di kesempatan hari ini dan juga bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di kesempatan pagi ini. Baik Bapak, terima kasih sudah boleh membersamai kami di kesempatan hari ini. Dan tentunya Bapak seperti yang kita telah ketahui bersama bahwasanya tema yang kita angkat yakni semangat kemerdekaan berhumah betang dalam kerukunan. Nah, bagaimana nih Pak menurut pandangan Bapak selaku pengurus FKUB, bagaimana kita bisa melihat semangat kemerdekaan bangsa ini berakar pada nilai-nilai kearifan lokal, khususnya filosofi humah betang. Bagaimana Pak? Silakan. Alhamdulillah, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya menyampaikan salam terlebih dahulu ya. Baik. Pada seluruh sahabat religi yang insya Allah dalam kondisi sehat dan semangat semua ya. Selamat, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan untuk menggemakan kerukunan izinkan saya menyampaikan salam FKUB. Salam FKUB. Rukun. Alhamdulillah, terima kasih. Sahabat religi yang saat ini sedang berbahagia dimanapun berada. Sebagaimana kita tahu, saat ini kita akan menghadapi perayaan 17 Agustus sebagai tanda kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita bersama-sama merajut semangat merdeka ini, harmoni 17 Agustus ala humah betang. Tentunya upaya tersebut untuk mewujudkan Kalteng berkah, Kalteng maju, dan Kalteng bermartabat. Kalau kita cermati, merajut adalah sebuah proses menyatukan berbagai elemen menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun semangat merdeka itu adalah sebuah spirit yang sama-sama kita miliki untuk membangun, memperjuangkan nasionalisme dan cinta tanah air. Berjuang kita bersama-sama mengisi kemerdekaan
dilaksanakan oleh kita semua sebagai manusia Indonesia yang unggul, yang berkarakter, menyatunya ilmu dan adab, menyatunya ilmu dan iman. Kemudian kita semua ciptakan kondisi ini dalam kondisi yang selaras, bersatu dalam bekerja sama yang baik, saling mendukung, saling mengisi dan saling menerima apa adanya dalam mengelola perbedaan ini. Merajut semangat merdeka dalam harmoni, yaitu menyatukan semangat kemerdekaan kita dengan menciptakan keselarasan dan persatuan di antara berbagai perbedaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Baik, berarti Bapak juga tadi sudah menyinggung terkait dengan perbedaan-perbedaan yang bisa kita sama-sama temukan dalam filosofi Huma Betang seperti itu Pak ya. Nah mungkin juga sahabat Religi sudah mengetahui Pak, Huma Betang itu adalah rumah bersama yang dihuni beragam individu, latar belakang yang tentunya bisa saling berkumpul dan juga bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana Pak pandangan Bapak selaku dari anggota FKUB dan juga sebagai Ketua LDII Provinsi Kalimantan Tengah melihat filosofi rumah bersama ini relevankah dalam konteks kerukunan umat beragama di Indonesia yang merdeka dan sangat menjemuk Pak? Bagaimana Pak? Baik. Silakan. Jadi Huma Betang ini adalah nilai-nilai luhur dari kita orang Dayak khususnya yang ada di Kalimantan Tengah. Di dalamnya terkandung sebuah nilai dalam kehidupan masyarakat Dayak khususnya yang ada di Kalimantan Tengah ini. Ada nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, toleransi, kesetaraan, ketaatan pada hukum dan hidup rukun dalam keberagaman. Tentu ini adalah sebuah upaya bagi kita untuk selalu melestarikan nilai-nilai ini agar bisa mempererat dan memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan yang telah diperjuangkan dalam kemerdekaan. Tugas kita saat ini sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya yang ada di Kalimantan Tengah, mari kita jaga nilai ini untuk sama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan di berbagai sektor. Tentu kita menyadari bahwa keterbatasan yang kita miliki itu bukan hambatan, itu adalah peluang bagi kita supaya di antara kita bisa saling mengisi sebagaimana yang terkandung dalam falsafah Huma Betang, yakni kebersamaan dan gotong royong. Baik, berarti itu relevan Pak ya dengan umat beragama Indonesia yang sangat merdeka dan juga sangat majemuk. Jadi filosofi Huma Betang tentu kita harapkan selalu ada dalam masyarakat Kalimantan Tengah ataupun Indonesia pada umumnya. Seperti itu Pak ya. Baik, tentunya Bapak kita akan berkaitan juga dengan hari kemerdekaan kita di 17 Agustus. Tentu kita akan tanyakan juga bagaimana bentuk partisipasi dan kegiatan khusus yang menunjukkan sinergi antara semangat 17 Agustus dan kearifan lokal. Dan tentunya Pak Nur, mungkin sahabat religi juga sudah tahu dan kita juga tentunya merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Nah tentunya yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana sih FKUB secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai Huma Betang dalam perayaan Hari Kemerdekaan di komunitas Pak. Nah adakah bentuk partisipasi atau kegiatan khusus yang menunjukkan sinergi antara semangat 17 Agustus dan juga kearifan lokal. Nah mungkin bagaimana Pak bisa dijelaskan untuk kita semua dan juga untuk sahabat religi yang menyaksikan tayangan ini. Silakan Baik Pak. Mas Hitung. Sahabat religi, untuk kita ketahui bersama bahwa FKUB ini dibentuk agar keselarasan dalam kehidupan, keharmonisan serta kerukunan di antara umat beragama di Indonesia bisa tetap terjaga. Demikian juga halnya di Kalimantan Tengah. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, kehidupan dalam falsafah Huma Betang sudah sangat selaras, bisa mengeterapkan. Jadi falsafah Huma Betang itu adalah nilai-nilai luhur dari para leluhur kita yang sudah diterapkan. Adapun posisi FKUB di Kalimantan Tengah yang ada di provinsi ini, itu tugasnya adalah mengorkestrasi, merawat. Kita tidak menciptakan tapi kerukunan itu memang sudah tercipta. Tinggal tugas kita bersama adalah bagaimana merawatnya. FKUB memiliki tugas di dalam merawat kerukunan antar umat beragama. Caranya bagaimana? Saat kondisi kerukunan sudah tercipta,
maka silaturahim dalam berbagai bentuk kegiatan, kemudian dialog, syukur kalau bisa lebih meningkat lagi, kita bisa kerjasama, itu adalah yang paling pokok. Kalau kita bisa silaturahim, bisa dialog, hanya ngobrol-ngobrol, diskusi, rasanya nyaman sambil minum kopi, sambil minum teh, Betul. sejahtera sekali rasanya hidup ini. Sudah tidak ada yang kurang. Tapi coba kita bayangkan, andaikan kerukunan ini terganggu, andaikan ketidaknyamanan ini karena adanya intoleransi ini terganggu, jangankan kita pegawai, anak mau unjun gen, kita mau misi balik ya, abi mikeh itu jalan. Betul. Model kelote. Kemudian begini, semangat kemerdekaan kita terapkan dalam kondisi saat ini. Artinya penerapan dalam konteks kemerdekaan itu adalah kita mengakui, menghargai dan menerima kebinekaan, keberagaman di antara kita yang merupakan aset bagi kita, merupakan sebuah kekuatan bila kita bisa menyatu padukan untuk menuju ke tujuan tertentu. Kemudian kita jaga persatuan dan kesatuannya, kerjasama kita rawat, kita jaga agar kita bisa gotong royong di seluruh aspek kehidupan. Kita bisa bekerja sama yang baik, memperkuat rasa nasionalisme, menumbuh kembangkan cinta tanah air. Bahkan di Kalimantan Tengah ini sumber daya alamnya begitu melimpah. Kalau kita mengelolanya tidak dengan bijaksana atau di antara masyarakat, di antara kita tidak rukun, maka agak sulit bisa mengelola dengan bijak sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Tengah. Seperti itu Pak ya, makanya setiap tahun kalau sudah 17-an pasti ada perlombaan-perlombaan yang memupukkan kerjasama Pak ya, gotong royong, sehingga rasa-rasa nasionalisme itu terus ada dan juga tentu kerukunan antar umat beragama pun tetap terjaga Pak ya. Iya, seperti betul, yang Bapak sampaikan betul. bahwa tugas kita itu menjaga dan juga merawat. Nah mungkin bisakah Bapak sedikit berbagi Pak, mungkin sepengalaman Bapak selama menjabat sebagai anggota FKUB Provinsi Kalimantan Tengah, di mana FKUB ini berhasil Pak menumbuhkan semangat persatuan dan toleransi. Mungkin boleh Bapak cerita sedikit atau terinspirasi dari filosofi Huma Betang terutama di momen penting semisal seperti Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan seperti itu Pak. Apakah ada yang mungkin bisa Bapak ceritakan ataupun berbagi kepada sahabat religi semua Pak? Silahkan. Oke Mas Hitung ya. Jadi FKUB ini adalah forum kerukunan umat beragama. Di mana di dalamnya itu terdiri dari tokoh-tokoh agama. Dari seluruh agama yang ada di Indonesia. Dari masing-masing agama juga terwakili ada ormas-ormas keagamaan. Jadi para tokoh, para pengurus, para ketua ormas keagamaan ini tentunya memiliki organisasi struktural dari tingkat pusat ke provinsi, kabupaten, kecamatan dan ke kelurahan atau desa. Ini merupakan sebuah kekuatan yang rasa-rasanya tidak bisa dibanding-bandingkan dengan kekuatan apapun juga. Melalui hierarki atau melalui struktur organisasi itu kita sama-sama untuk menjadikan Kalimantan Tengah ini tetap rukun melalui silaturahim dan komunikasi itu tadi ya. Kemudian begini, karena dilihat oleh masyarakat di tingkat tokoh agama ini sudah bisa menunjukkan kerukunannya, bisa menunjukkan kekompakannya, dan bahkan bisa bekerja sama. Ini merupakan teladan bagi seluruh elemen masyarakat. Kalau tokohnya saja bisa rukun, bisa kompak, dan bahkan bisa kerjasama yang baik, maka otomatislah yang kita harapkan umat yang ada di bawahnya, yang dibawa ke organisasi keagamanya masing-masing, merupakan jamaah di agamanya masing-masing, akan lebih mudah digerakkan supaya bisa merawat kerukunan ini. Ini adalah menjadi peran contoh FKUB, gitu Pak ya. ketokohannya. Wow, betul sekali. Baik, berarti itu adalah sedikit cerita dari apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya tentu anggota-anggota FKUB juga ikut dalam organisasi struktural di organisasi masing-masing Pak ya, organisasi keagamaan masing-masing, dan tentunya menjadi contoh dan tauladan bagi kita sebagai masyarakat juga tentunya Pak. Nah, mungkin kita kembali ke tema awal tadi Pak, semangat kemerdekaan berhuma betang dalam kerukunan. Nah dalam semangat kemerdekaan ini Bapak tentu semua
mungkin juga sudah sudah merasakan betul bahwa di Indonesia juga sudah ada undang-undang bahwa semua warga negara berhak memeluk keagamaannya masing-masing, kepercayaan masing-masing Pak ya. Dan kita dijamin dalam kebebasan beragama. Nah, bagaimana FKUB memastikan kebebasan beragama ini berjalan seiring dengan toleransi dan rasa hormat antar umat Pak, sehingga menciptakan kerukunan yang berlandaskan nilai Huma Betang. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, jadi para founding father kita, para pencetus kemerdekaan kita saat mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyadari pentingnya merawat keberagaman itu. Ini terbukti yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian walaupun jaminan itu sudah tertera, tapi negara juga menjamin sebagaimana yang dituangkan dalam ayat 2 pasal 29. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Namun pada prakteknya, walaupun ini sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, berikut peraturan-peraturan yang ada di bawahnya, pada prakteknya kita semua masih tetap harus berjuang. Berjuang dalam arti bahwa kebebasan hidup beragama serta menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing itu harus kita rawat. Ini tidak mudah kalau kita tidak memiliki rasa toleransi, kalau kita tidak memiliki rasa tenggang rasa. Kalau budaya yang ada di Kalimantan Tengah sebagaimana Pasal Huma Betang tadi, maka insya Allah bagi kita masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah tidak sulit untuk merawat ini. Karena kenyataannya memang masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini pada dasarnya memang sudah rukun. Hanya ada kekhawatiran dalam keterbukaan ini mungkin segala macam pengaruh negatif dari luar bisa masuk. Mudah-mudahan kita semua berhasil merawat kerukunan ini ya, khususnya ada di Kalimantan Tengah ya. Betul sekali. Jadi pada prinsipnya sih secara umum masyarakat Kalimantan Tengah ini rukun aja Pak ya. Rukun. Baik, dan juga itu seperti Bapak sampaikan tadi juga rasa hormat dan saling toleransi itu pun juga sudah diberikan sejak dini malahan. Jadi dulu saya juga waktu sekolah di bangku sekolah SD SMP juga ketika berteman dengan siapapun juga tidak ada batasan seperti itu Pak ya. Baik, selanjutnya Pak mungkin menurut pandangan dari FKUB sendiri Pak ya. Ini kan tentu dari Kementerian Agama selalu menggaungkan yang namanya moderasi beragama Pak. Nah, bagaimana moderasi beragama sebagai salah satu prioritas dari Kementerian Agama dapat diperkuat dengan mengacu pada prinsip-prinsip Huma Betang. Bisakah mungkin Pak Nur sedikit memberikan contoh praktisnya Pak untuk kita Pak? Boleh silakan. Jadi pemerintah melalui Kementerian Agama ini telah membentuk yang disebut Pusat Kerukunan Umat Beragama. Kemudian di kantor wilayah Kementerian Agama juga ada yang namanya seksi di kerukunan umat beragama. Ini bukti keseriusan pemerintah dalam rangka merawat kerukunan umat beragama. Kami di masyarakat yang memang sehari-harinya bersentuhan langsung dengan para penganut umat beragama tentunya akan mendukung upaya pemerintah ini yang telah diberikan otoritas untuk mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Kita selalu mendukung bagaimana langkah-langkah pemerintah ini supaya bisa sukses dalam rangka merawat kerukunan umat beragama. Mudah-mudahan ya niat dan keinginan bersama dari para pendiri negara kita, kemudian yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan dipraktekkan atau diimplementasikan dalam bentuk bidang-bidang yang menangani kerukunan umat beragama ini mendapat dukungan dan respon positif dari masyarakat. Mungkin tadi sudah Bapak sampaikan panjang lebar terkait dengan merdeka dan kearifan lokal, terus juga FKUB mengukuhkan posisinya dalam berhuma betang juga. Nah, kita mau masuk ke segmen terakhir kita Bapak, ini dalam segmen harapan dan ajakan juga. Nah, tentunya
dalam tantangan terbesar yang FKUB hadapi dalam menjaga relevansi kearifan lokal dan semangat Huma Betang di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial ini seperti apa Pak? Kalau boleh Bapak sampaikan kepada sahabat religi semua tantangannya, silakan. Baik, sahabat religi yang selalu semangat ya. Sebagaimana kita tahu di Kalimantan Tengah ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, potensi sumber daya alamnya begitu melimpah. Ini akan menarik para investor untuk mengelola bahkan untuk mengeksploitasi sumber daya alam ini agar mendatangkan keuntungan ekonomi. Di sisi yang lain, keterbukaan saat ini di media sosial sudah tidak mungkin kita hindari. Kita harus bijak menyikapi hal ini. Jadi dua hal tersebut ini di satu sisi sebagai konsekuensi pembangunan memang itu harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi di sisi lain ada dampak negatif ini yang bisa menggerus nilai-nilai Pasapah Huma Betang yang memang sudah begitu mendarah daging di kalangan masyarakat Dayak ada di Kalimantan Tengah. Ini adalah tantangan bagi kita. Terganggunya Pasapah Huma Betang karena keterbukaan ini adalah PR bagi kita semua supaya kita bisa menjaga, melestarikan Pasapah Huma Betang ini. Apalagi Pak Gubernur Bapak Haji Agustiar Sabran beberapa waktu yang lalu saat memberikan keterangan atau sambutan di Car Free Night di Bundaran Besar itu ya, beliau mengatakan seperti ini. Huma Betang adalah sebuah semangat untuk menjaga nilai-nilai budaya Dayak dalam bingkai persatuan. Budaya bukan hanya warisan, tapi juga identitas dan kekuatan bagi daerah yang harus terus-menerus ditumbuhkan, dipertahankan, bahkan harus dilestarikan. Karena tidak ada negatif sedikit pun dari Pasapah Huma Betang ini. Ini adalah perjuangan bagi kita semua supaya cita-cita kita bersama bisa terwujud. Harapan kita semua bisa terwujud seperti itu Pak ya tentunya. Nah dan ngomong-ngomong soal harapan Pak, melihat ke depan ini bagaimana nih harapan terbesar FKUB untuk masa depan kerukunan umat beragama di Indonesia agar semangat kemerdekaan yang dijiwai oleh Huma Betang ini terus lestari dan menjadi ciri khas bangsa. Bagaimana Pak? Mungkin harapan dari FKUB sendiri Pak, silakan. Sebagaimana kita rasakan bersama di Kalimantan Tengah ini, tidak ada dalam sejarah rakyat masyarakat Kalimantan Tengah ini terjadi konflik gara-gara perbedaan agama. Hanya masalahnya adalah khawatir ada konflik kepentingan di luar dari kepentingan agama. Seperti yang saya sebutkan di awal, ada pengaruh-pengaruh negatif berupa sikap-sikap atau pemikiran intoleransi, radikalisme. Ini yang harus kita tangkal. Ada kekhawatiran di sana. Jadi kalau memang kita secara murni dan konsekuen mempertahankan Pasapah Huma Betang ini, insya Allah tantangan itu akan mudah kita lalui bersama. Betul, akan ada ketika kita saling bergandengan tangan, tentunya tantangan-tantangan seperti intoleransi, juga radikalisme tentu akan menghindar atau akan bubar dengan sendirinya, seperti itu Pak ya. Baik, sebagai penutup Pak, apa nih mungkin pesan dan ajakan dari Pak Nur sendiri ya, atau dari FKUB kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada generasi-generasi muda agar terus berperan aktif dalam menjaga semangat kemerdekaan berhuma betang dalam kerukunan di lingkungan masing-masing, mungkin lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Bagaimana Pak untuk pesan dan ajakan dari FKUB sendiri Pak terkait dengan itu? Baik, jadi secara personal maupun kelompok kita yang hidup di zaman keterbukaan ini tidak menolak apa-apa yang masuk dari luar. Kita tidak dalam posisi yang eksklusif, kita terbuka bisa menerima perbedaan. Kita diskusikan bila terjadi atau kita jumpai hal-hal yang berbeda itu, seumpamanya yang perbedaan itu muncul karena kekuatan yang berbeda, bagaimana supaya kita bisa menyatu patukan kekuatan itu menjadi sebuah kekuatan bersama bagi kita semua. Jadi yang paling penting adalah sering-seringlah kita komunikasi, kita silaturahim,
kita diskusi ini sebagai budaya aslinya orang Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Ternyata dari berbagai unsur, dari berbagai macam status sosial, dari berbagai macam kekuatan dan kemampuan, masyarakat Dayak sudah bisa menjadi satu dalam sebuah rumah besar yang disebut Rumah Betang. Ini adalah nilai yang sangat besar. Kami menghimbau kepada pemerintah, mudah-mudahan ada upaya nyata bagaimana bisa memelihara kearifan lokal ini dalam bentuk ini adalah nilai-nilai tinggi yang mungkin ada satu desa yang bisa ditunjuk sebagai apa cagar budaya barangkali seperti di tempat-tempat lain yang di samping memang kita bisa mempertahankan kerukunan kekompakan dalam Rumah Betang itu barangkali bisa menjadi objek wisata karena di tempat lain belum tentu dijumpai Rumah Betang seperti begini. Benar-benar Pak. Baik. Jadi kuncinya adalah komunikasi dan juga silaturahmi Pak ya, yang terus dijaga dan tentunya semangat itu harus terus dilestarikan sehingga kita juga terus bisa menjadi pelopor semangat kemerdekaan berumah betang dalam kerukunan tentunya Pak. Baik Pak Nur, kurang lebih sudah 30 menit Pak kita menjumpai Anda dan juga berdiskusi terkait dengan semangat kemerdekaan berumah betang dalam kerukunan. Terima kasih Pak untuk pencerahan dan juga pengetahuan yang baik untuk kami semua dan tentunya untuk sahabat religi yang menyaksikan tayangan podcast Suara Kemenak Kalteng. Dan tentunya sahabat religi semua, demikianlah perbincangan kita di edisi kali ini di podcast Suara Kemenak Kalteng, menumbuhkan moderasi beragama memperkuat kerukunan, edisi semangat kemerdekaan berumah betang dalam kerukunan. Mas Hitung, baik, untuk merawat semangat kita dalam rangka memelihara kerukunan ini, mari kita ucapkan salam FKUB ya. Baik. Saya ucapkan salam FKUB, Mas Hitung nanti jawab rukun. Salam FKUB. Rukun. Akhir kata saya Hitung Handoyo bersama seluruh kerabat kerja pamit undur diri di hadapan Anda semua dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Keep sporty, stay healthy. Tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.